Ini bakal lebih megah daripada Stadion Sport Center ya, Stadion Utama Sumatera Utara. Nice. Kita lihat tinggi ya. Nah, ini bukan bagian yang paling tinggi. Jadi ya kelihatannya ini di bagian sini puncak dari tribun utara, dan ujung dari beton ini itu atap tribun. Yuk, sekarang kita ke sisi bagian tribun timur ya. Dan syukurnya kalau dari segi keindahan koreo, nantinya teladan ini akan lebih indah daripada yang ada di Sumatera, Stadion Utama Sumatera Utara. Ini dari Air Parade diambil untuk jam ke jalan ya. Halo, hari ini kita akan jalan-jalan lihat-lihat perkembangan proses pembangunan Stadion Teladan dari luar aja ya. Oke, yuk kita mulai. Ini kita mulai dari pinggir patung Sisingamangaraja ke-12. Ayam Penyet Sindelaras. Oke, kita mulai dari sini. Di depan Taman Stadion Teladan. Oh nice. Masih mempertahankan menara di Stadion Teladan ya. Yang katanya itu menaranya itu dulunya fungsinya sebagai tempat untuk menyiarkan radio. GKPS Teladan Medan. Dan wah, ini satu gereja cantik nih. Kemarin ada yang komen waktu postingan sebelumnya, katanya ini gereja kawan-kawan dari kawan-kawan orang Nias. Oke, nice. Ini ya. Mantap. Ini sisi tribun barat, VVIP dan utara. Nah, ini bangunannya baru nih. Dulunya kosong nih sebagai pintu masuk ya. Pintu masuk utara dan barat. Berarti bakal ada tribun lagi di sini yang melingkar ya. Dia kurvanya cuma di bagian samping-samping sudut lapangan aja, corner. Dan masih mempertahankan beberapa pohon besar yang ada di sekitaran Taman Teladan. Oke, kita mulai lagi. Pasca sarjana. Ini dia. Kita lihat dari sini ya. Ini rendah nih. Ini rendah. Makin ke belakang, makin ke timur, semakin tinggi, brother. Gila. Ini bakal lebih megah daripada Stadion Sport Center ya, Stadion Utama Sumatera Utara. Masih dalam proses pengecoran tiang-tiang dan pemasangan cor beton tempat duduk atau tribun. Jadi halamannya juga semakin sempit nih. Tapi di sisi bangunan stadion juga dipagari, brother. Nah, jadi kalau mau masuk stadion kita nggak langsung bisa menyentuh dinding stadion ya, terhalangi oleh pagar luar ini. Nantinya nggak tahu apakah bisa masuk untuk sekedar jogging atau lari sore. Oh nice. Kita lihat tinggi ya. Nah, ini bukan bagian yang paling tinggi. Jadi ya kelihatannya ini di bagian sini puncak dari tribun utara, dan ujung dari beton ini itu atap tribun. Yuk, sekarang kita ke sisi bagian tribun timur ya, bagian yang paling tinggi di Stadion Teladan Medan ini. Ini apa sih namanya ya? Renovasi, revitalisasi ya, revitalisasi. Stadion Teladan nantinya akan berkapasitas 25.000 penonton. Untuk saat ini ya sekitaran Teladan masih selalu berdebu ya. Wow, megah. Akan ada 2 stadion bertaraf internasional di Provinsi Sumatera Utara.
Wah, ini keren sih nih. Dan syukurnya kalau dari segi keindahan koreo nantinya teladan ini akan lebih indah daripada yang ada di Stadion Utama Sumatera Utara. Karena dia pintu-pintunya lebih sedikit ya, walaupun akses lebih agak susah ya. Harus mengantri lah gitu. Dan mudah-mudahan tangga-tangga di tribun stadion ini nggak terlalu banyak. Wow. Keren. BTW ini kerennya di situ ya. Itu bisa dilihat dari dalam bangunan tribun menuju ke tempat duduk ini. Kita jalan lagi ke depan. Ini saking berdebunya nih, orang-orang di sekitar sini menyirami jalan. Biar jangan berdebu kali sih memang. Tapi nanti kalau udah siap stadion ini terus diaspal ulang, nah barulah muncul ya keindahan-keindahan di Stadion Teladan ini. Ya gini aja udah indah kok. Udah nampak deh. BTW selain Stadion Teladan ini yang dipugar, parit di sekitar jalannya juga diperdalam dan dibagusi lah. Jadi jalan Stadion Teladan ini nanti dari sini sampai ke sana. Oke, dan semoga kualitas drainasenya akan sebagus Stadion Utama Sumatera Utara juga ya. Karena waktu timnas U17 main di Stadion Susu, saat itu hujan lebat. Selebat-lebatnya hujan tuh drainasenya berjalan dan bekerja dengan baik. Gila, parah sih asli, berdebu kali di sini. Nah, orang-orang pada nggak kebayang sih yang buka-buka kafe, restoran di sini, warung makan. Ini dari air parit diambil untuk nyiram ke jalan ya. Nah, ini dulunya juga akses pintu masuk ya. Ini akses pintu masuk. Salah satunya di sini adalah yang bisa masuk mobil juga, truk atau bus. Tapi jarang dibuka. Apalagi semenjak dibangunnya tribun timur yang besar terakhir itu. Yang herannya aku di sini walaupun berdebu tapi banyak yang jogging di sini. Kita teruskan sedikit lagi ya. Belum tahu sampai kapan selesainya atau proses pengerjaan Stadion Teladan Medan ini. Karena dari jadwal yang ditentukan udah meleset ya. Tapi kapanpun siapnya, tahun ini atau awal tahun depan, intinya proses tetap berlanjut. Jadi untuk awal musim liga tahun depan ya, mudah-mudahan stadion ini udah selesai dan bisa dipakai oleh PSMS Medan. Oke, kita lihat di sana abang-abang dua abang pekerja baru pulang ya. Nah, jadi dia dari timur paling tinggi makin ke selatan atau ke utara, dia semakin rendah. Tapi sayangnya patah-patah sih ini. Maksudnya patah-patah, dia kayak tribunnya ini cup gitu dia. Dia nggak membulat. Tapi ini masih perkiraan gua aja ya. Kita lihat nanti jadinya gimana tahun depan. Mudah-mudahan awal tahun depan udah selesai atau akhir tahun ini udah selesai ya. Pipa-pipa itu untuk menampung air dan mengalirkan air ke penampungan. Karena air di stadion besar ini cukup lumayan ya. Bisa untuk penyiraman rumput atau untuk pengaliran air ke
penyemprotan air kalau ada huru-hara di dalam stadion. Nah, ini posisi dari garis lapangan ke bangunan tribun lebih dekat daripada yang ada di Stadion Sumatera Utara ya, Sport Center. Jadi dia jarak lapangan, pinggir lapangan sama jarak supporter itu lebih dekat. Dan tidak ada parit. Pemain nggak akan jatuh ke parit di stadion ini. Beda dengan yang ada di Stadion Susu, masih ada space sedikit berupa parit dan tanah kosong sedikit, halaman space tanah sedikit lah, semeter 2 meter, baru jumpa ke tribun stadion. Para pekerja udah mulai pulang ya. Oke. Ini tribun selatan, markasnya anak-anak Smack Hooligan atau tempat aksinya Smack Hooligan. Supporter yang paling aktif, kreatif, dan paling energik lah di kota Medan ini. Kayak ini mes dari pekerja-pekerja yang ada di Stadion Teladan ya. Karena mereka setelah pulang kerja, pulangnya ke sini, mengarahnya ke sini. Kita teruskan sedikit lagi, brother. Oke. Parah kali sini, terlalu berdebu. Semoga cepat selesai dan cepat diaspal juga. Sementara itu proses pengerjaan parit juga terus dilakukan ya. Karena belum semuanya penutup dari parit-parit di pinggiran Stadion Teladan ini ditutup. Ini ada alat beratnya juga. Jadi semakin ke tribun barat, nampak ya semakin rendah nih. Nah, jadi kalau tribun baratnya itu mengikuti tinggi dari tribun yang lama. Tapi bedanya gini. Itu ya, itu masih ditambah dia sedikit. Masih ditambah. Jadi lebih sedikit tinggi daripada dinding tertinggi Stadion Teladan yang lama. Karena itu akan ditambah tinggi lagi dia. Mungkin mentoknya segitu. Terus atap. Berarti yang aku tunjuk ini mentok dari tribun penonton ya. Oke, mantap. Kalau waktu versi stadion lama, mentoknya paling tinggi tribun penonton tuh di bawahnya sedikit, sekitaran di sini. 2 meter lebih lah antara tribun tertinggi sama coran tertinggi itu. Dan yang paling istimewa tuh bisa kelihatan dari sini. Ini dia yang paling khas dari stadion-stadion yang ada di Indonesia. Stadion Teladan punya satu menara ini. Ini yang masih dipertahankan sejak pertama kali didirikan dan diresmikan oleh Presiden pertama almarhum Bapak Soekarno. Dan Stadion Teladan ini dulu dibuka untuk PON ketiga, PON Sumatera Utara. Dengan menelan biaya sekitar 7 juta rupiah pada masa itu. Stadion Teladan ini menjadi satu dari 5 stadion terbesar yang ada di Indonesia pada masa itu juga. Dan sampai masa 80-an juga masih stadion terbesar. Karena dulu rata-rata stadion yang ada di Indonesia itu bertipe C ya. Jadi stadion bertipe C itu dia cuma memiliki satu atap tribun di bagian barat atau VIP. Nah, jadi selatan, utara, dan timur itu terbuka dan lebih rendah tribunnya, bangunannya juga. Mungkin ini bertipe A ya. Tapi kurang besar sih. Untuk kapasitasnya kurang besar sih. Mungkin kalau timnas senior main di sini kentang dia. Dan satu lagi nih yang kurang nih, kalau
PSMS atau timnas main di sini, apalagi jumpa lawan-lawan besar ya. Ini jalannya kecil, brother, dan Stadion Teladan nggak punya lahan parkir, betul. Jadi kendaraan-kendaraan akan parkir di pinggir jalan ini. Jalan ini akan dipenuhi dengan kendaraan mobil, sepeda motor saat laga PSMS atau timnas main suatu hari nanti di sini. Nah, selain jalan ini yang dipenuhi oleh parkiran kendaraan supporter, halaman-halaman dari bangunan-bangunan sekitar juga akan jadi tempat parkir. Salah satu contohnya masjid ini, bangunan sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, sampai keliling, bahkan radius berapa ratus meter. Yang penting ada rumah, ada pagar, ada halamannya, bisa masuk kereta atau sepeda motor, bakal parkir di sana. Oke, ya, kita teruskan lagi ya kita. Gardu Hubung. Nah, ini tempat yang dulunya banyak jual baju PSMS ya, yang KW-KW. Sekarang masih sih. Oh, nice. Itu dia, brother. Kita intip dari luar. Oh, inilah dia, brother. Ini jembatan yang terhubung dari Taman Stadion Teladan menuju Tribun Teladannya. Nah, di sana dia. Oh, di sana juga ada tangga rupanya. Jadi akses supporter tuh dari bawah, nanti dari sini bisa. Ini kayaknya bakal masuk ke kurva nih, antara barat dan selatan. Nah, bisa juga masuk dari taman. Ini kayaknya ada bangunan juga, mungkin di dalamnya sana ada toilet atau pemeriksaan tiket ya. Ini pastinya tentu ke Tribun Barat dan VIP. Oh, tapi VIP-nya di ujung sana sih, di tengah-tengah sana doang. Kita lihat juga ya, para pekerja udah mulai turun dari tribun yang sedang dibangun. Nah, ini juga ada abang-abangnya. Oh ya, kemarin juga udah sempat viral sih di media sosial. Kalau disebut nggak ya, para pekerja di Stadion Teladan ini belum menerima apa yang menjadi haknya gitu, pembayaran gaji beberapa bulan. Itu yang beredar di sosial media belakangan ini, berapa minggu lalu lah. Yuk, kita teruskan sampai ke ujung. Jadi kita akan memutar ya. Kalau tadi kita dari ujung terus ambil jalan kiri, kita memutari jalan ini dan kita akan bertemu lagi dengan patung Sisingamangaraja dan keluar dari jalan Sisingamangaraja juga. Oh, nice. Oh, ada gerbangnya juga ya. Kelihatannya biar supaya orang yang dari taman, bawahnya kan taman kan, jadi nggak masuk ke jembatan yang ada di sini atau yang menuju ke Tribun Stadion Teladan. Nah, jadi gerbang itu nanti akan ditutup dan dibuka saat ada pertandingan lah ya, atau ada acara. Mungkin di situ juga bakal jadi pemeriksaan tiket, pemeriksaan badan, digeledah-geledah gitu, kayak yang di Stadion Susu kemarin. Sekali lagi bang, kita teruskan sampai itu bang. Yo.
Ini lampu-lampu taman udah terpasang, tapi kelihatannya belum hidup ya. Lampu LED nih kayaknya. Karena dia kenapa belum hidup? Karena lampu jalan yang ada di sana itu udah hidup, tapi lampu taman ini belum. Oh, seperti itu. Apakah kira-kira air mancurnya masih ada ya? Halo, sinilah. Kan? Oke lah. Yuk, ini ujungnya ya. Kita tadi dari sini dan akan berakhir di sini. Sebelumnya kita lihat dulu dari sisi sebelah patung stadion. Oke, nice. Monumen Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja ke-12. Nah, ini dia. Oh, di Taman Stadion Teladan juga ada tribun, brother. Bang. Jadi di sana itu kita bisa duduk-duduk santai. Nah, di sini nih kita bisa duduk-duduk santai karena ada tribun-tribun juga untuk bisa duduk-duduk gitu. Ya, semoga setelah taman dan stadion ini dibuka, nggak banyak pengamen dan nggak banyak tukang pala ya. Karena reputasi di Taman Stadion Teladan ini cukup buruk lah. Apalagi dulu sempat ada kejadian seorang bapak-bapak yang jual bakso Gojek mintain uang. Padahal polsek dekat loh dari sini. Ya kan? Oke, semoga stadion ini cepat selesai seperti harapan kita dan digunakan dengan sebaik mungkin. Dan akan kita pamerkan secara nasional dan internasional dengan sebangga-bangganya. Kalau kita anak Medan kini punya stadion yang bertaraf internasional, bukan cuma nasional. Karena Stadion Teladan sebelumnya Liga 1 aja sulit ya untuk lolos verifikasi PSSI gitu. Standarisasinya kurang. Tapi oke lah. Makasih yang udah nonton sampai sini. Kalau ada yang nonton sampai di sini, jangan lupa komen Riba Sude.